saya setelah Bapak. Oke. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Baik, Bu Rianti ya. Iya, saya Pak. Apa kabar Bu Rianti? Sehat? Alhamdulillah sehat Bapak. Bu Rianti, saya kira salah satu peserta yang cukup siap ini ya. Insya Allah Pak. Bu Rianti ya. Ya Pak. Kalau ingin merancang sebuah pembelajaran kan banyak hal-hal yang dipertimbangkan dalam merancang aktivitasnya. Kira-kira hal yang paling esensial menurut Ibu apa yang perlu dipikirkan oleh seorang guru sebelum merancang pembelajaran? Kalau saya yang utama yaitu model pembelajarannya apa yang ingin saya sampaikan kepada anak siswa saya agar saya bisa mengembangkan di kegiatannya. Seperti di PPG ini kan kita dituntut untuk metode problem based learning, di mana siswa itu diminta untuk berorientasi terhadap masalah, kemudian guru mengorganisasi dan membimbing siswa dalam kegiatan belajar itu masalah apa yang akan kita selesaikan nantinya, Pak. Ya. Kan ada banyak model. Terus kalau pemilihan beberapa model, kalau di K13 itu kan yang disarankan ada discovery, inquiry, problem based, project based. Biasanya pertimbangan guru memilih model itu apa biasanya? Model itu kalau saya Pak model teori belajar. Misalkan tadi kan memilih satu, misalkan problem based. Pertimbangannya apa, Bu? Pertimbangan saya memilih itu diharapkan siswa itu dapat masalah-masalah yang terjadi di dalam kegiatan pembelajaran itu dapat diteratasi. Jadi saya menekankan kognitifnya, Pak. Ya. Kan banyak perspektif untuk memilih model kan. Bisa dari karakteristik siswanya, karakteristik materinya, dan mungkin ketersediaan infrastruktur atau sarana prasarana pembelajaran yang ada kan. Jadi harus dianalisis semua dulu itu sebelum menetapkan ya. Ya kemarin juga sudah dari dulu kan sudah analisis masalah kan ada. Nah kalau di dalam pembelajaran yang Ibu rancang ini, salah satunya Ibu bisa bacakan salah satu tujuan pembelajaran dari RPP yang Ibu buat. Ya, salah satu tujuan pembelajarannya yaitu pilih salah satu RPP-nya. RPP-nya saya ngambil tips atletik yaitu lempar turbo, di mana siswa mengamati tujuan pembelajaran. Tujuannya yaitu siswa dapat menjelaskan teknik dasar memegang, membawa, dan melempar turbo. Itu C2-nya, Pak. Nah, untuk C4-nya saya ambil yang host-nya itu siswa dapat memahami perbedaan teknik dasar memegang, membawa, melempar. Untuk ranah. Itu ya enggak, saya hanya ingin satu rumusan tujuan. Itu sudah dirumuskan dengan ABCD? ABCD, Pak. Ya, masih ingat ABCD itu? ABCD-nya itu yang critical itu ya Pak, critical thinking itu ya Pak. Kan yang ada audience, behavior, condition, degree, supaya rumusannya nanti operasional gitu. Nah, nanti pada saat merancang aktivitasnya bisa lebih terorganisir. Karena kalau hanya disebutkan begitu, kondisinya apa? Apa yang coba sebutkan tujuannya ulang tadi? Tujuan saya ulangi ya Pak. Teknik siswa dapat menjelaskan teknik dasar memegang, membawa, dan melempar. Menyebutkan teknik dasar memegang. Oke. Kalau di pikirannya Bu Rianti itu bagaimana
aktivitas yang Ibu pikirkan sampai mudah mencapai tujuan itu? Saya memberikan saya memberi penguatan langkah-langkah Pak, langkah-langkah dalam video pembelajaran, ya, di mana mereka menganalisa masalah yang saya tampilkan, kemudian mereka mengungkapkannya secara berpikir kritis, ya kan Pak. Kemudian yang lainnya juga menanggapi dia terjadinya itu dari sisi pengetahuannya ya? Iya Pak. Ya, nanti dari kalau keempatnya nanti mungkin Pak Walter bisa menggali. Sekarang kalau misalkan sudah itu di dalam pelaksanaannya untuk di RPP Ibu ini, itu ada enggak pelibatan teknologi untuk memudahkan siswa memahami? Ada Pak, saya membuat teknologinya, yaitu saya membuat video pribadi Pak. Membuat sendiri? Iya, atau sendiri. Ngambil di YouTube misalkan? Enggak Pak, saya buat sendiri. Waktu PTN saya buat sendiri. Enggak ada dari lain. Tapi yang untuk RPP kedua ini, sebagian ada dari YouTube orang lain, saya cantumkan juga linknya, sebagian dari saya juga ada. Nah, saya yang mengetahui Pak teknik dasar mereka itu sampai mana gitu. Oke. Nah, kalau misalkan Ibu merancang pembelajarannya ini kan nanti bukan hanya kita berpikir tentang apa yang dilakukan, tetapi harus juga mempertimbangkan bagaimana kita melakukan evaluasi terhadap progres atau kemajuan, baik dari kemajuan pemahamannya atau kemajuan dari sisi keterampilan yang dimiliki oleh siswa. Itu mengukurnya itu gimana di dalam RPP-nya? Saya mengukur evaluasinya Pak, LKPD-nya maksudnya. Ya, evaluasinya. Evaluasinya saya di sini ya kan Pak, saya lihat dulu dari langkah-langkah yang saya berikan pada saat kegiatan inti, ya kan Pak. Terus saya cocokkan LKPD saya. Jika saya lihat kegiatan inti saya ini mereka nyambung, LKPD itu saya tuangkan ke mereka sesuai dengan indikatornya Pak, yang dicapai. Instrumen penilaiannya maksudnya? Instrumen penilaiannya disesuaikan kemana? Saya ke ini Pak, instrumen penilaiannya ada 3, pengetahuan, ada keterampilan juga ada. Instrumen penilaian saya Pak ada 3 apa 2 ya? 2 Pak, 2. Satu lagi. Sikap tidak? Sikap Pak, sikap satu, sikap. Yang enggak ini Pak, satu yang enggak, sorry Pak. Yang enggak itu ininya Pak, religiusnya itu. Yang enggak. Apanya yang tidak? Kalau sudah 3, ada berapa ranah yang diukur biasanya dalam 4, pembelajaran? Pak, saya maksudnya satunya itu yang ini, yang religiusnya itu yang enggak, yang ranah KI 1-nya yang enggak, KI 2, KI 3, yang 4-nya saya buat. Iya, KI 1 itu bukan ranah, Bu. Yang ranah itu sikap, pengetahuan, keterampilan. Kalau KI itu kompetensinya. KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Tapi ini ranahnya ada berapa ranah dalam biasanya dalam instrumen penilaian terhadap kemampuan siswa pada 3 ranah saja kan? Ya. Afektif, kalau afektif itu apa bahasa lainnya? Ranah afektif. Ranah afektif. Ranah afektif itu psikomotorik. Ranah afektif. Kalau disebut yang biasa orang sebut itu. Kalau Ibu mengajar, yang Ibu ukur pada siswa apanya? Selain keterampilan dan pengetahuannya apanya? Kognitif, afektif, 4 Pak berarti kan Pak. Kognitif, sikap, kognitif, psikomotorik. Afektif ya Pak ya. Afektif itu sikap, Bu. Afektif. Kalau afektif, kognitif dengan psikomotorik atau sikap, pengetahuan, keterampilan kan sama saja, Bu. Nah, hanya bahasanya saja. Saya tahu kognitif tadi. Ya, tenang saja dulu, Bu Rianti, tenang. Iya Pak. Santai aja ini. Kognitif, pengetahuan. Iya Pak.
iya Pak. Oke, Pak. Ibu bisa bedakan tidak melakukan aktivitas yang berorientasi HOTS dengan merancang instrumen yang HOTS, instrumen penilaian yang HOTS? Kalau pengembangan RPP yang berorientasi HOT, penyusunannya itu saya dari aspek Ya, itu bagaimana itu? dengan penerapan kata kerja KKU-nya Pak. KKU HOT itu kan. Ibu sudah merasa bahwa RPP Ibu yang sekarang rancang ini sudah berorientasi HOTS? Sudah Pak. Karena satu sebutkan kata kuncinya Pak. Karena saya di sini di tujuannya saya siswa dapat menentukan Pak, sama siswa dapat memahami perbedaan. Kata kuncinya untuk yang keterampilan, untuk pengetahuan, untuk keterampilannya siswa dapat merancang modifikasi alat Pak. Oke, satu lagi mungkin sebelum saya ke beliau yang Pak Walter ini. Satu, Ibu biasa membaca tidak hasil-hasil penelitian pembelajaran, terutama pembelajaran yang terkait dengan PJOK untuk pembanding bagi Ibu dalam merancang RPP? Pernah membaca kayak hasil-hasil penelitian atau jurnal-jurnal atau penelitian orang lain? Penelitian orang lain Pak? Tidak ada. Ya, cuman saya guru-guru profesional itu nanti harus banyak membaca tuh, membandingkan dirinya dengan sebagai bahan refleksi kan. Jadi selama ini yang merancang RPP siapa Bu? Mandiri atau di kelompok-kelompok kerja? Kami atau KKG, MGMP? KKG. Oh dari KKG ya? Iya Pak. Tapi tetap ada revisi ya? Mm-hmm. Atau ditelan mentah-mentah langsung dipakai di kelas? Kalau yang gimana ya Pak, saya kan pindahan tuh Pak, waktu di KKG-nya Pak aktif, kami menyusun. Di sini yang saya telah pindah ini kami mandiri Pak. Oke. Mandiri, saat ini mandiri. Oke, cukup, saya persilakan ke Pak Walter. Terima kasih banyak Pak Limba. Silakan. Ya. Terima kasih Pak Dokter. Sudah kurang lebih 30 menit diberi waktu, jadi saya hanya ya tentu menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran selama ini. Ibu Rianti Khairina, ini mengajar PJOK di SD, SMP atau SMA? Satuan pendidikan saya SD Pak. SD. Oh iya. Oh SD, ya. Iya Pak. Jadi ya tentu mengajar di SD itu butuh kreativitas yang tinggi, yang banyak oleh gurunya. Karena karakter anak usia sekolah dasar itu sangat mendasar dan tentu secara jumlah sangat beribu satu macam karakter. Tentu Ibu di sini harus memiliki kemampuan untuk merancang pembelajaran yang betul-betul sesuai sehingga materi ajar dapat dijalankan dengan baik. Saya minta agar dijelaskan kira-kira bagaimana cara Ibu membuka, kemudian inti pembelajaran dan penutup bagi anak usia sekolah dasar secara daring, karena ini sangat berbeda sekali. Ya Pak, insya Allah Pak. Daring ya Pak. Dijelaskan atau ditunjukkan seperti apa langkah-langkah mengajar dari 3 kategori tadi. Ya. Terima kasih silakan. Pak. Langkah-langkah yang pertama kegiatan di pendahuluan yaitu orientasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak ibu semuanya. Ya anak ibu, sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, siapa yang bisa memimpin sebelum ibu tunjuk? Bagus, silahkan anak ibu memimpin doanya. Ya, terima kasih anak ibu. Oke, anak ibu semuanya.
Ibu lihat dulu ya absen kita ini di Google Meet ini. Ibu lihat, alhamdulillah udah ada 10 orang. Berarti tidak ada yang tidak hadir ini kan? Benar tidak anak-anak Ibu? Oh iya benar. Alhamdulillah 10 orang sehat walafiat bisa jumpa dengan Ibu di kegiatan ini ya, pembelajaran di Google Meet ini. Nah, anak Ibu, Ibu mau bertanya, ada nggak orang tua kalian di situ? Karena ini kan kita kan pakai alat komunikasi yaitu HP. Mana tahu ada orang tuamu bisa mendampingi apabila ada yang kamu salah ketik nantinya. Gimana, Nana? Oke, baik. Ada orang tuanya ya. Oke, kakaknya pun nggak apa-apa, Nak. Oke, Nak. Nah, dalam memulai kegiatan ini, Ibu mau tanya dulu nih, apa pelajaran kita sebelumnya? Oh iya, tentang lari estafet ya. Iya, betul. Masih ingat anak Ibu. Nah, Ibu hari ini akan memberikan kalian materi yaitu lari gawang. Nah, anak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau nengok nih motivasi kalian ini sudah termotivasi atau masih sedih-sedih ini atau bagaimana? Ayo anak Ibu semuanya. Lihat Ibu di kamera, kelihatan nggak? Oke, Ibu mau buat ice breaking ini. Misalnya Ibu bilang malam, kamu nggak boleh tepuk ya. Kalau pagi tepuk sekali, kalau siang tepuknya 2 kali, kalau malam jangan tepuk. Contoh nih, malam, pagi, siang. Malam, pagi, siang gitu. Ya, oke, Ibu coba dulu Siska. Pagi, pagi, malam. Mantap Siska, konsentrasinya mantap. Oke, lanjut. Iya, cukup ya. Alhamdulillah anak Ibu sudah konsentrasinya ini sudah mulai menggebu-gebu nih. Oke. Nah, untuk kegiatan ini kita mulai dari rasa nasionalis kita supaya membangkitkan lagi ya nilai-nilai nasional kita ini. Nah, masih ingat nggak? Kita pernah menyanyikan lagu Padamu Negeri. Itu ciptaan siapa, anak Ibu? Iya, betul. Ciptaan Kusnadi. Masih ingat kalian ya? Gimana itu nyanyinya? Oh iya, betul. Padamu Negeri. Iya, betul. Masih ingat ya, anak Ibu? Iya, udah. Coba dulu. Ibu coba dulu ya. Ibu dulu yang ngomong, baru Ibu dulu yang nyanyi, baru kalian. Nanti siapa yang disebutkan namanya, silahkan menyanyi lanjutan dari lirik Ibu. Padamu negeri. Daifullah. Kami berjanji. Oke, mantap. Padamu negeri. Siska. Kami berbakti. Mantap. Oke. Padamu negeri. Beni. Kami mengabdi. Mantap. Ayo semuanya. 10 orang. Bagimu negeri. Jiwa raga kami. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Terima kasih anak Ibu. Oke, tarik nafas dulu kita, Nak. Iya, sudah siap semuanya nih sepertinya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah 4. Ini yang Ibu tayangkan di Pak, ditampilkan atau enggak, Pak? Enggak usah. Enggak usah. Enggak usah, ya dah. Tujuan pembelajaran kita ini sudah Ibu tampilkan di PowerPoint Ibu ya. Ibu izin share screen dulu ya, anak-anak. Bagaimana, sudah kelihatan? Jika belum kelihatan, coba tolong dulu orang tuanya untuk membantu, Nak. Oh, udah ya. Terima kasih, anak Ibu. Nah, kegiatan inti kita di sini adalah kamu mengamati apa ya video yang Ibu tampilkan ini, ada apa ya di sini ya. Diamatin ya, anak-anak. Silahkan. Yang lainnya diam ya, di silent ya, mood-nya. Oke. Sudah selesai? Gimana? Diulangi lagi? Udah bisa dipahami? Ulangi lagi, nggak usah. Oh, mantap, tidak usah. Oke, nggak apa-apa. Kalau memang merasa sudah bisa kalian mengerti apa yang Ibu bilang di situ, coba deh siapa yang berani, apa yang Ibu tuangkan di situ. Oh iya, Ibu tadi menerangkan teknik-teknik apa-apa saja di KIS atletik. Iya, betul. Ada berapa, Beni? Oh, benar, ada 4. Coba sebutkan, Siska, yang 4 itu 1 aja. Oh iya, benar. Yang pertama lari gawang, benar. Itu yang mau kita lakukan, anak Ibu, lari gawang. Nah, lari gawang adalah lari cepat yang memiliki rintangan. Rintangannya apa ya, anak-anak Ibu? Iya, berupa gawang seperti kerucut ya. Ada, Bu, saya karet. Oh iya, karet bisa juga. Karet yang dirangkai ya, nak. Iya, bisa. Kardus bisa juga. Itu hebat.
Sekarang Ibu mau nanya, tadi ada nggak yang melakukan kesalahan di video itu? Ada. Oh, kesalahan apa kira-kira yang dia lakukan? Coba dulu sebelum Ibu tunjuk orangnya, siapa yang bisa nih mengajukan tangan ini? Orang yang melakukan kesalahan. Ya, Bu Rianti. Saya, Pak. Nah, itu saya amati memang sudah masuk dalam ranah proses penerapan atau penguraian materi dalam langkah-langkah pembelajaran. Sekarang bagaimana dengan menutup pembelajaran? Oke, Pak. Oke, anak Ibu, kita sudah selesai ini materi yang Ibu berikan. Kita akan menyimpulkan poin-poin yang sudah kalian kembangkan tadi, biar nantinya ketika Ibu memberikan LKPD, kamu bisa melakukannya. Poinnya apa kesimpulannya, anak-anak? Oh iya, benar sekali. Oke, anak-anak, kita kan mau nutup ini. Jangan lupa untuk 3M. Yang pertama, M pertama apa? Menggunakan masker. Yang M kedua apa? Mencuci tangan. M terakhir apa? Iya, menjaga jarak. Oke, tadi siapa yang memimpin doa pembuka tadi ya? Oh, kalau sekarang doa penutup, Ibu minta tolong deh yang lain. Iya, boleh. Terima kasih, anak Ibu. Iya, Pak. Nah, gitu aja. Baik. Ya, setelah Ibu Rianti tadi mencontohkan atau menjelaskan bagaimana jalannya pembelajaran di kelas, saya ingin menanyakan, kira-kira di mana dari materi pembelajaran yang Ibu berikan, di mana yang ada keterkaitannya dengan prinsip TPACK dan HOTS. Ibu tahu kan HOTS itu apa dalam konteks pembelajaran daring ini? Iya, Pak. Saya hotsnya di sini yaitu siswa tadi itu memahami, di mana tadi saya menampilkan sebuah video, mereka mengamati dan menganalisa apa yang mereka lihat. Saya membantu cuman dari segi sebagai fasilitatornya saja, tapi mereka yang mengembangkan. Ketika ada jawaban mereka yang salah, saya tidak akan menyalahkannya, tapi saya akan memberikan mereka bahwasanya itu kurang baik, kurang keliru, yang sebenarnya seperti gitulah, Pak. Apa sih prinsip HOTS di sini? Istilah HOTS itu sebetulnya artinya apa secara komprehensif, holistik? HOTS di sini itu mengembangkan daya pikir anak itu supaya dia pertama berani berpikir mengungkapkan pendapatnya, berpikir tingkat tinggi. Ya, itu intinya. Berpikir tingkat tinggi artinya di sana siswa dibuat untuk mampu mandiri, ya. Nah, itu. Ya, jadi sudah dijelaskan. Kira-kira di dalam pemahaman Ibu sebagai guru, apa yang Ibu terapkan kaitannya dengan penilaian terhadap ranah pembelajaran kepada siswa, di mana dalam RPP itu kadang atau ditunjukkan dalam instrumen penilaian. Dalam instrumen penilaian yang Ibu berikan, kan itu berdasarkan 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Dalam 3 ranah tersebut, mana kira-kira contoh evaluasi atau penilaian yang Ibu berikan kepada siswa yang menyangkut prinsip HOTS tadi itu? Model pertanyaan yang Ibu berikan. Saya jawab aja, Pak, atau ditunjukkan, Pak? Ya, baca dijawab saja. Saya mau lihat dari cara menjawabnya. Saya sudah yakin bahwa Ibu itu bisa atau tidak. Begitu saja itu saya mau lihat. Ya, Pak. Ini dari hotnya itu ya, Pak. Misalnya kayak dari segi LKPD saya ini, contohnya dari evaluasi esainya, Pak. Nah, coba apa itu?
dasar ya Pak ya. Di sini saya pengetahuannya esainya itu sebutkan dan jelaskan teknik dasar lempar turbo yang kamu lakukan tadi, itu Pak. Terus kriteria penilaian saya, jika dia bisa menjabar hanya poin-poinnya saja, maka nilai skornya saya kasih 3. Dia beri penjelasannya, saya kasih 4 apabila ada yang satu yang tidak dijelaskan. Jika semuanya dijelaskan dan dikembangkannya, maka nilai skornya 5. Seperti itu Pak. Contohnya. Evaluasi dari segi esai pengetahuan. Ya. Sudah selesai. Oke. Lagi Pak. Terakhir. Oh iya. Terakhir. Lanjut Pak. Ya. Ya. Apa yang Ibu lakukan? Ya, ini kan belajarnya daring. Jadi belajar daring ini kadang-kala banyak masalah, terutama masalah sarana dan masalah jaringan. Apa yang Ibu lakukan jika ada siswa atau murid Ibu yang tidak bisa mengakses tugas yang Ibu berikan pada email yang Ibu sudah sampaikan? Lalu apa tindakan Ibu terhadap siswa tersebut? Tidak usah terlalu lama ya lah. Ya, Pak, ya, Pak. 1 menit. Oke, itu kejadian selalu saya lakukan, Pak. Nah, anak-anak yang tidak bisa dalam waktu misalnya 2 hari, 3 hari dia tidak ada kabar, Pak. Karena volumenya. Cara kasih dekat ke punya mikrofon. Iya, Pak. Ya. Kalau saya, Pak, misalnya dia 2 hari saya tidak tahu kabar dia dan dia tidak mengerjakan tugasnya, maka saya akan meneleponnya, Pak, pasti. Kenapa? Karena saya khawatirnya dia bukan sakit saja, Pak, tapi memang ada musibah mungkin dalam dirinya. Jadi saya menelpon dia apa masalahnya dan kendalanya. Dan apabila dia tidak dia luring, Pak, silahkan datang jumpai ibu guru, ibu selalu ada jam 8 sampai jam 3, saya bilang sama anak-anak. Jadi anak-anak itu datang luring dengan protokol kesehatan, Pak. Ya, cukup. Ya, mudah-mudahan Ibu Burianti ini bisa mendapatkan hasil atau penilaian yang baik dari kami sebagai penguji, dan tentu yang kami nilai itu tentu dari 3 ranah juga, pemahamannya Ibu, sikapnya Ibu, dan keterampilannya Ibu dalam memberikan jawaban pertanyaan yang kami berikan. Salah satunya di situ, masih ada lagi yang lain-lain, tapi insya Allah semoga Ibu dengan keseriusannya ini bisa membuat kami untuk tetap termotivasi untuk tentu memberikan yang terbaik. Berdoa, jangan berhenti berdoa, dan selalu belajar. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Dr. Limba. Ini semua menjadi bagian dari aktivitas kita sambil kita menunggu untuk bergabung di forum yang lain. Ya, kita di break. Sudah di breakout lagi nih Pak Walter. Terima kasih ya, Pak. Pak Walter. Oke. Ya, selamat Bu Rianti. Ya, sama-sama Pak.